perkenalkan nama saya Nur Fikri Abdurrahim dengan NIM 223449RA10, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Halo semuanya, saya akan membahas sebuah pendekatan luar biasa dalam manajemen sumber daya manusia yang telah sukses diterapkan oleh Google, yaitu People Operation. People Operation bukan hanya mengubah cara Google mengelola karyawannya, tetapi juga membuktikan bahwa ketika perusahaan serius dalam merancang pengalaman kerja yang positif dan berbasis data, hasil luar biasa akan mengikuti. Kita akan menggunakan pendekatan 5W plus 1H untuk mengupas konsep ini. Saya akan menyampaikan pembelajaran yang bisa diadopsi oleh perusahaan-perusahaan di Banten. Yang pertama itu, what? Apa itu People Operation? People Operation adalah pendekatan strategis dan berbasis data dalam pengelolaan sumber daya manusia. Dikembangkan oleh Google, People Operation memadukan psikologi, organisasi, ilmu data, dan prinsip human-centered design untuk menciptakan pengalaman kerja yang lebih bermakna, produktif, dan positif. Kalau HR tradisional fokus pada administrasi dan kepatuhan, People Operation fokus pada pemberdayaan karyawan, keterlibatan tim, serta pengembangan budaya kerja yang unggul. Yang kedua, why? Mengapa Google menerapkan People Operation? Google percaya bahwa karyawan yang bahagia dan merasa dihargai akan bekerja lebih baik, lebih kreatif, dan lebih loyal. Ada 3 alasan utama Google menerapkan People Operation. Yang pertama yaitu meningkatkan produktivitas dan inovasi. Google tahu bahwa inovasi berasal dari manusia, bukan hanya teknologi. Yang kedua, mengurangi turnover karyawan. Dengan memberikan pengalaman kerja terbaik, Google bisa mempertahankan talenta terbaik, menciptakan budaya kerja kolaboratif dan terbuka yang menjadi keunggulan kompetitif Google. People Operation menjadi bukti bahwa perusahaan tidak bisa tumbuh tanpa mengembangkan manusianya terlebih dahulu. Dan yang ketiga, where? Di mana People Operation diterapkan? People Operation diterapkan di seluruh kantor Google di dunia, dari Silicon Valley hingga Singapura. Meski memiliki prinsip global, penerapannya bersifat lokal dan kontekstual. Artinya, pendekatan ini disesuaikan dengan budaya, kebutuhan, dan karakteristik tenaga kerja setempat, tanpa kehilangan nilai-nilai inti Google. Dan yang keempat, kapan People Operation mulai diterapkan? Konsep ini mulai terbentuk secara serius pada awal tahun 2000-an, dipimpin oleh Laszlo Bock, SVP of People Operation pada saat itu. Ia mengubah HR menjadi unit strategis, bukan sekedar administratif, dan memperkenalkan budaya berbasis bukti, evidence-based HR, yang masih dijalankan Google hingga saat ini. Dan yang kelima, siapa yang terlibat dalam People Operation? People Operation melibatkan berbagai aktor dalam organisasi, antara lainnya yaitu tim HR dan analisis data yang merancang dan mengukur strategi SDM, manajer dan pemimpin yang menerapkan kebijakan secara langsung, dan selanjutnya itu karyawan sebagai mitra aktif yang memberikan feedback dan insight. Dan yang kelima, psikolog organisasi, desainer, pengalaman kerja, dan ilmuwan data. Dengan kata lain, People Operation adalah upaya kolektif seluruh organisasi untuk menciptakan SDM yang kuat dan budaya kerja yang sehat. Dan yang selanjutnya adalah how. Bagaimana Google menerapkan People Operation dalam perencanaan sumber daya manusia. Berikut adalah cara Google menerapkan People Operation secara konkret. Yang pertama yaitu People Analysis dan pengambilan keputusan berbasis data. Google menggunakan data untuk membuat keputusan HR, dari seleksi karyawan, promosi, hingga keseimbangan tim. Contohnya yaitu Project Oxygen, meneliti apa yang membuat manajer hebat. Yang kedua, Project Aristotle, menemukan bahwa kepercayaan dan keamanan psikologis adalah kunci efektivitas tim. Yang kedua, yaitu rekrutmen berbasis bukti. Google menerapkan proses rekrutmen yang objektif dan adil, mengurangi bias melalui wawancara terstruktur dan performa kandidat sebelumnya.
Yang selanjutnya adalah pengembangan dan pelatihan berkelanjutan. Setiap karyawan mendapatkan akses ke pelatihan, kursus internal, dan coaching agar terus berkembang. Fokus pada kesejahteraan karyawan, program kesehatan mental, cuti fleksibel, makanan sehat, dan ruang kerja kolaboratif adalah bagian dari strategi untuk menjaga kebugaran fisik dan psikologis karyawan. Yang selanjutnya itu sistem OKR, Objective on Key Result. Tujuan tiap individu dan tim dikaitkan dengan tujuan besar perusahaan, mendorong fokus dan transparansi. Yang selanjutnya yaitu budaya feedback dan inovasi. Karyawan diberi ruang untuk memberi saran, kritik, dan ide baru. Semua suara dihargai dan ditindaklanjuti. Dengan pendekatan ini, Google tidak hanya menciptakan SDM yang kuat dan adaptif, tapi juga membentuk budaya kerja positif yang mendukung inovasi dan kolaborasi. Lalu, apa pembelajaran penting bagi perusahaan di Banten dari pendekatan people operation? Berikut beberapa hal yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu lihat SDM sebagai aset strategis, bukan biaya. Investasi pada kesejahteraan dan pengembangan SDM akan berdampak langsung pada kinerja dan inovasi. Yang kedua yaitu gunakan data dalam pengambilan keputusan HR. Mulailah dengan survei karyawan, evaluasi budaya kerja, dan pengukuran efektivitas pelatihan. Yang ketiga, ciptakan lingkungan kerja yang mendukung pertumbuhan. Berikan akses pada pelatihan, mentoring, dan kesempatan berkembang bagi setiap perusahaan. Dan yang keempat, bangun budaya kerja yang terbuka dan sportif. Dorong komunikasi dua arah dan libatkan karyawan dalam pengambilan keputusan penting. Yang kelima, sesuaikan dengan konteks lokal. People operation bukan soal menuju Google atau soal meniru Google, tapi mengadapti prinsip-prinsip sesuai kebutuhan dan potensi sumber daya manusia di Banten. People operation mengajarkan kita bahwa budaya kerja positif tidak lahir secara kebetulan. Ia harus dirancang dengan cermat, diterapkan dengan komitmen, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Semoga inspirasi dari Google ini bisa menjadi langkah awal bagi perusahaan di Banten untuk membangun SDM yang unggul, adaptif, dan bahagia. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa selanjutnya.